Salam, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengasuh mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Dan saya bangga muliakan kepada teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan ini saya akan membahas proposal hasil penelitian saya, itu pengaruh adat budaya bolehkah penyebab kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak. Studi kasus di Desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya perkenalkan diri saya. Nama saya Daniel Darabali, NIM 17340300019, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan membahas proposal saya, itu dari bab 1 pendahuluan. Yang bab 1 yaitu latar belakang. Pulau di latar belakang ini akan membahas tentang Pulau Sumba sejak dahulu telah dikenal dengan nama Pulau Cendana. Pulau ini tersebut demikian karena ia merupakan hasil kayu cendana terbesar, namun jenis kayu tersebut telah punah karena pembatasan besar-besaran pada masa lampau. Kayu ini yang menarik perhatian para pedagang Cina, Arab, Portugis, Inggris, dan Belanda untuk datang ke pulau ini karena hasil alam juga. Para pendatang memberikan julukan kepada Pulau Sumba dengan sebutan sandalwood. Sumba berasal dari kata Humba atau Humba yang berarti ahli. Penduduk Pulau Sumba biasa menyebut pulau mereka dengan nama tanah Humba yang berarti tanah asli. Dan mereka menyebut dirinya sebagai Tohumba. Orang-orang asli penduduk Pulau Sumba sendiri sebenarnya bukan penduduk asli, tetapi pendatang dari berbagai daerah seperti Sabu, Bima, Ende, Makassar, Bugis, Selayar, Buton, dan paling utama dikatakan dalam beberapa cerita nenek moyang orang Sumba berasal dari Malaka Tanam Barat atau dari Semenanjung Malaka. Menurut letak geografis, Pulau Sumba adalah salah satu dari beberapa pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur yang memiliki 4 kabupaten, yaitu Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. 2 kabupaten yang disebut terakhir adalah 2 kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Sumba Barat, tetapi pemekaran kabupaten tersebut tidak dirubah sistem kebudayaan Sumba yang telah turun-temurun merupakan satu sistem kebudayaan yang tidak terpisah. Berusaha struktur pemerintah yang terjadi tidak dapat mengubah struktur pemerintah yang di Sumba tidak dapat mengubah struktur kehidupan sosial yang kolektif atau telah ada sebelumnya. Pada zaman dulu orang Sumba sering melaksanakan ritual keagamaan yang disebut woleka atau ritual doa sembahyang. Ritual-ritual tersebut ditujukan pada roh-roh nenek moyang karena orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang tersebut adalah pemelihara orang-orang yang masih hidup di dunia. Kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang bagi orang Sumba disebut marapu. Pada zaman dulu bahkan telah penjajahan Belanda dan Jepang, orang mengidentifikasi diri sebagai orang marapu, sehingga seluruh bidang kehidupan orang Sumba dikaitkan dengan marapu. Marapu berasal dari dua kata, yaitu ma berarti dihormat, yang dan rapuh artinya dihormati, disembah, dan didewakan. Ada juga mengatakan marapu terdiri dari kata merah artinya serupa dan ambu artinya nenek moyang, sehingga banyak
yang mengartikan Marapu adalah roh-roh leluhur atau nenek moyang. Nah, Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota berada di Waitabula. Topografi kabupaten ini merupakan rangkaian pegunungan dan bukit-bukit yang curam. Iklimnya tropis dengan musim hujan relatif pendek dibandingkan kemarau. Nah, curah hujan rata-rata cukup tinggi, terutama pada bulan November hingga Maret. Penduduk sangat erat dengan kebudayaan yang masih kental bagi masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya secara umum, dari khusus Kecamatan Kodi Desa Tanjung Karoso yang masih memeluk agama tradisional Marapu. Penduduk yang lain adalah pemeluk agama Protestan, Katolik. Kenyataan ini diakibatkan karena masih kuatnya pengaruh adat istiadat bagi mereka. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya ini bergantung pada sektor pertanian. Sektor peternakan juga merupakan nafkah tambahan utama penduduk setempat. Kerbau banyak digunakan dalam pelaksanaan upacara adat. Selain itu, kerbau juga digunakan untuk menggarap tanah petani. Nah, masyarakat Sumba Barat Daya adalah masyarakat kolektif yang bercorak komunistik dan asosiatif. Prinsip hidup masyarakat Sumba adalah prinsip keseimbangan di antara semua makhluk hidup. Nah, prinsip keseimbangan ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan antara manusia, tetapi juga dengan fauna, flora, dan semua bentuk kehidupan dalam alam semesta, termasuk dengan penciptaan atau sabana sandalwood. Dalam ajaran Marapu, manusia sebagai makhluk hidup, sehingga dalam kehidupannya harus menyesuaikan diri dengan alam semesta yang diyakini oleh masyarakat Sumba, yaitu Marapu sebagai pelantara kepada sang pencipta, yaitu Tuhan. Manusia menyadari alam semesta diatur oleh yang maha kuasa, sehingga wajar apabila manusia menuruti kehendak yang maha kuasa. Untuk itu, dalam ajaran Marapu, ketidaktaatan pada yang maha kuasa akan mendatangkan malapetaka bagi manusia. Nah, upacara keagamaan atau ritual pesta adat yang dilaksanakan merupakan wujud upacara syukur manusia kepada yang maha kuasa. Dan wujud upacara syukur itu adalah ketaatan pada kehendak alam. Nah, dalam pola hidup masyarakat Sumba berada di Kecamatan Kudi Utara Tanjung Karoso yang masih orientasi kepada masa lalu yang berlebihan, ketergantungan pada orang lain yang cukup besar. Nah, dengan apa yang dimiliki, pemanfaatan waktu yang tidak efektif dan hidup boros. Kenyataan ini dapat dilihat dari kegiatan upacara atau pesta adat Woleka yang mengakibatkan pengeluaran dana yang begitu besar tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonominya. Nah, hanya demi mempertahankan harga diri atau gengsi semata, yang mana hanya bersifat sesaat. Nah, sifat konsumtif masyarakat Sumba Barat Daya yang cenderung boros dengan membantai ternak, menghabiskan dana secara tidak bijaksana, tambah lagi apabila dana yang digunakan itu bukan milik sendiri tetapi merupakan pinjaman. Hal ini pada gilirnya dapat menjadi beban keluarga yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan konflik sosial. Yang kedua, 1.2 permasalahan penelitian. Di sisi yang berbeda, masyarakat Kodi Desa Tanjung Karoso yang masih melestarikan pesta adat Woleka sebagai simbol tradisional budaya masyarakat dalam memasuki kampung adat, atau dengan kata lain sebagai pewaris kampung itu sendiri. Sehingga ada tuntutan adat untuk melakukan pesta adat Woleka yang mengharuskan seseorang untuk melakukan pesta adat Woleka sehingga menghabiskan biaya banyak dalam jumlah besar oleh masyarakat Desa Tanjung Karoso, sehingga mengakibatkan penyebab kurangnya pendidikan anak karena tuntutan pesta adat Woleka
yang lebih terutama diutamakan budaya pesta dibandingkan dengan pendidikan anak. Nah, adat tradisional budaya olehkah merupakan suatu tradisi yang dilestarikan dalam setahun sekali, tentunya dalam acara olehkah ini diadakan pembantaian hewan yang cukup banyak, seperti pembantaian hewan yaitu babi atau kerbau dalam acara adat budaya Woleka yang melibatkan keluarga dalam acara adat seperti keluarga inti, kerabat, dan kenalan oleh tuan pesta. Yang dimaksud keluarga inti adalah saudara perempuan atau om yang diwajibkan membawa hewan, sedangkan kerabat tidak dituntut untuk membawa hewan, namun keikhlasan mereka dalam menghadiri pesta adat Woleka saja, entah berupa uang dan kopi gula. Juga sama halnya dengan keluarga kenalan, tidak ada tuntutan untuk membawa sesuatu. Hal lain, pesta adat Woleka yang diselenggarakan oleh keluarga tentu membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat desa Tanjung Karoso dalam dunia pendidikan anak, karena kurangnya perhatian orang tua mengenai pentingnya pendidikan terhadap anak, karena tuntutan budaya yang tidak bisa dihindari, sehingga enggan untuk menyekolahkan anak karena biaya untuk menyekolahkan anak tidak ada. Masyarakat desa Tanjung Karoso lebih mementingkan pesta budaya dibandingkan pendidikan terhadap anak. Dalam budaya Woleka, bagi masyarakat desa Tanjung Karoso merupakan tuntutan hidup yang tidak bisa dihindari, karena sudah menjadi warisan leluhur. Jika tidak menjalankan adat tersebut akan membawa malapetaka bagi keluarga yang menjalankan sebagai adat istiadat masyarakat Kodi pada umumnya, dan khusus desa Tanjung Karoso yang sampai saat ini masih meyakini adat Woleka sebagai pedoman hidup mereka untuk menjalankan kehidupannya selagi ia masih hidup di muka bumi ini. Namun di sisi lain, pesta adat Woleka membawa pengaruh terhadap pendidikan anak. Ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas dengan permasalahan yang calon peneliti temukan di lapangan, calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: pengaruh adat budaya Woleka penyebab kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak, studi kasus di desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. 1.3 masalah pokok. Adapun yang menjadi masalah pokok penelitian dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana pengaruh adat budaya Woleka penyebab kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak di desa Tanjung Karoso. 1.4 tujuan penelitian. Yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh adat budaya Woleka penyebab kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak di desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang 1.5 manfaat penelitian, manfaat kritis. Pertama, masyarakat Kecamatan Kodi khususnya dalam Kabupaten Sumba Barat Daya umumnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bacaan dan pengetahuan dalam memahami apa yang mempengaruhi adat budaya Woleka penyebab kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak di Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Bab 2, tinjauan pustaka. 2.1 kajian empiris. Dalam melakukan penelitian tentang masyarakat Sumba, pesta adat Woleka dan desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, penulis mengacu pada beberapa penelitian empirik yang tempat dan sebagai referensi penelitian berfokuskan penelitiannya pada sistem pesta adat Woleka pada budaya tertentu sudah banyak. Namun kita pun bisa yakini bahwa walaupun
sudah banyak peneliti yang berfokus penelitian pada tradisi pesta woleka. Mereka tentu mempunyai metode fokus pada analisis yang berbeda-beda. Penelitian dimaksud antara lain dalam teori ini, Fanny Bricker mulai Eljas judul faktor-faktor penyebab putus sekolah dari anak petani dan non petani di desa Warewumba, Kecamatan Peneleng, Kabupaten Minahasa tahun 2007. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab putus sekolah dari anak petani dan non petani yaitu faktor internal yang terdiri dari kemauan anak itu sendiri dan karena anak tidak menyukai sekolah. Nah, yang 2.2 konsep-konsep calon peneliti saat ini melakukan penelitian tentang pengaruh adat budaya woleka terhadap pendidikan anak, penyebab kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Pengertian masyarakat, yaitu masyarakat merupakan wadah untuk membentuk kepribadian diri setiap kelompok manusia atau suku yang berbeda satu dengan lainnya. Selain itu, masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal menetap dalam suatu wilayah yang tidak terlalu jelas batas-batasnya, berinteraksi menurut kesamaan pola tentu, diikat dengan suatu harapan dan kepentingan yang sama. Menurut Emile Durkheim dalam Selaman Bettencourt pada tahun 1984 bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu yang merupakan anggota dari beberapa pendapat para ahli. Di atas menulis pengambilan suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama-sama untuk mendiami wilayah tertentu dan saling bergaul serta mempunyai kebudayaan dan memiliki bagian kerja dalam waktu relatif lama. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengasuh mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Dan saya bangga muliakan kepada teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan ini saya akan membahas proposal hasil penelitian saya, itu pengaruh adat budaya woleka, penyebab kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak. Studi kasus di Desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya perkenalkan diri saya. Nama saya Daniel Darabali, NIM 17340300019, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Pada kesempatan ini saya akan membahas proposal saya itu dari bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 yaitu latar belakang. Nah, di latar belakang ini akan membahas tentang Pulau Sumba sejak dahulu telah dikenal dengan nama Pulau Cendana. Pulau ini tersebut demikian karena ia merupakan hasil kayu cendana terbesar, namun jenis kayu tersebut telah punah karena pembatasan besar-besaran pada masa lampau.
Kayu ini yang menarik perhatian para pedagang Cina, Arab, Portugis, Inggris, dan Belanda untuk datang ke pulau ini karena hasil alam juga. Para pendatang memberikan julukan kepada Pulau Sumba dengan sebutan sandalwood. Sumba berasal dari kata Humba atau Humba yang berarti ahli. Penduduk Pulau Sumba biasa menyebut pulau mereka dengan nama tanah Humba yang berarti tanah asli, dan mereka menyebut dirinya sebagai Tohumba. Orang-orang asli penduduk Pulau Sumba sendiri sebenarnya bukan penduduk asli, tetapi pendatang dari berbagai daerah seperti Sabu, Bima, Ende, Makassar, Bugis, Selayar, Buton, dan paling utama dikatakan dalam beberapa cerita nenek moyang orang Sumba berasal dari Malaka Tanam Bara atau dari Semenanjung Malaka. Menurut letak geografis, Pulau Sumba adalah salah satu dari beberapa pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur yang memiliki 4 kabupaten, yaitu Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. 2 kabupaten yang disebut terakhir adalah 2 kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Sumba Barat, tetapi pemekaran kabupaten tersebut tidak dirubah sistem kebudayaan Sumba yang telah turun-temurun merupakan satu sistem kebudayaan yang tidak terpisah. Berusaha struktur pemerintah yang terjadi tidak dapat mengubah struktur pemerintah yang di Sumba tidak dapat mengubah struktur kehidupan sosial yang kolektif atau telah ada sebelumnya. Pada zaman dulu orang Sumba sering melaksanakan ritual keagamaan yang disebut woleka atau ritual doa sembahyang. Ritual-ritual tersebut ditujukan pada roh-roh nenek moyang karena orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang tersebut adalah pemelihara orang-orang yang masih hidup di dunia. Nah, kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang bagi orang Sumba disebut marapu. Pada zaman dulu bahkan telah penjajahan Belanda dan Jepang, orang mengidentifikasi diri sebagai orang Marapo, sehingga seluruh bidang kehidupan orang Sumba dikaitkan dengan Marapo. Marapo berasal dari dua kata, yaitu ma berarti dihormat, yang dan rapuh artinya dihormati, disembah, dan didewakan. Ada juga mengatakan Marapu terdiri dari kata merah artinya serupa dan ambu artinya nenek moyang, sehingga banyak yang mengartikan Marapu adalah roh-roh leluhur atau nenek moyang. Nah, Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota berada di Waitabula. Topografi kabupaten ini merupakan rangkaian pegunungan dan bukit-bukit yang curam. Iklimnya tropis dengan musim hujan relatif pendek dibandingkan kemarau. Nah, curah hujan rata-rata cukup tinggi, terutama pada bulan November hingga Maret. Penduduk sangat erat dengan kebudayaan yang masih kental bagi masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya secara umum, dari khusus Kecamatan Kodi, Desa Tanjung Kosor, Karoso yang masih memeluk agama tradisional Marapu. Penduduk yang lain adalah pemeluk agama Protestan, Katolik. Kenyataan ini diakibatkan karena masih kuatnya pengaruh adat istiadat bagi mereka. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya ini bergantung pada sektor pertanian. Sektor peternakan juga merupakan nafkah tambahan utama penduduk setempat. Kerbau banyak digunakan dalam pelaksanaan upacara adat. Selain itu, kerbau juga digunakan untuk menggarap tanah petani. Nah, masyarakat Sumba Barat Daya adalah masyarakat kolektif yang bercorak komunistik dan asosiatif. Prinsip hidup masyarakat Sumba adalah prinsip keseimbangan di antara semua makhluk hidup. Nah, prinsip keseimbangan ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan antara manusia, tetapi juga dengan fauna
flora dan semua bentuk kehidupan dalam alam semesta termasuk dengan penciptaan atau sabana sandalwood. Dalam ajaran Marapu, manusia sebagai makhluk hidup sehingga dalam kehidupannya harus menyesuaikan diri dengan alam semesta yang diyakini oleh masyarakat Sumba, yaitu Marapu sebagai pelantara kepada sang pencipta yaitu Tuhan. Manusia menyadari alam semesta diatur oleh yang maha kuasa, sehingga wajar apabila manusia menuruti kehendak yang maha kuasa. Untuk itu dalam ajaran Marapu, ketidaktaatan pada yang maha kuasa akan mendatangkan malapetaka bagi manusia. Nah, upacara keagamaan atau ritual pesta adat yang dilaksanakan merupakan wujud upacara syukur manusia kepada yang maha kuasa. Dan wujud upacara syukur itu adalah ketaatan pada kehendak alam. Nah, dalam pola hidup masyarakat Sumba berdasarkan Jembatan Kudi Utara Tanjung Karoso yang masih orientasi kepada masa lalu yang berlebihan, ketergantungan pada orang lain yang cukup besar. Nah, dengan apa yang dimiliki, pemanfaatan waktu yang tidak efektif dan hidup boros. Kenyataan ini dapat dilihat dari kegiatan upacara atau pesta adat Woleka yang mengakibatkan pengeluaran dana yang begitu besar tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonominya. Nah, hanya demi mempertahankan harga diri atau gengsi semata yang mana hanya bersifat sesaat. Nah, sifat konsumtif masyarakat Sumba Barat Daya yang cenderung boros dengan membantai ternak, menghabiskan dana secara tidak bijaksana, tambah lagi apabila dana yang digunakan itu bukan milik sendiri tetapi merupakan pinjaman. Hal ini pada gilirnya dapat menjadi beban keluarga yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan konflik sosial. Yang kedua, 1.2 permasalahan penelitian. Di sisi yang berbeda, masyarakat Kudi Desa Tanjung Karoso yang masih melestarikan pesta adat Woleka sebagai simbol tradisional budaya masyarakat dalam memasuki kampung adat, atau dengan kata lain sebagai pewaris kampung itu sendiri, sehingga ada tuntutan adat untuk melakukan pesta adat Woleka yang mengharuskan seseorang untuk melakukan pesta adat Woleka sehingga menghabiskan biaya banyak dalam jumlah besar oleh masyarakat Desa Tanjung Karoso, sehingga mengakibatkan penyebab kurangnya pendidikan anak karena tuntutan pesta adat Woleka yang lebih diutamakan budaya pesta dibandingkan dengan pendidikan anak. Nah, adat tradisional budaya Woleka merupakan suatu tradisi yang dilestarikan dalam setahun sekali. Tentunya dalam acara Woleka ini diadakan pembantaian hewan yang cukup banyak, seperti pembantaian hewan yaitu babi atau kerbau dalam acara adat budaya Woleka yang melibatkan keluarga dalam acara adat seperti keluarga inti, kerabat, dan kenalan oleh tuan pesta. Yang dimaksud keluarga inti adalah saudara perempuan atau om yang diwajibkan membawa hewan, sedangkan kerabat tidak dituntut untuk membawa hewan, namun keikhlasan mereka dalam menghadiri pesta adat Woleka saja, entah berupa uang dan kopi gula. Juga sama halnya dengan keluarga kenalan, tidak ada tuntutan untuk membawa sesuatu. Hal lain, pesta adat Woleka yang diselenggarakan oleh keluarga tentu membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Desa Tanjung Karoso dalam dunia pendidikan anak, karena kurangnya perhatian orang tua mengenai pentingnya pendidikan terhadap anak, karena tuntutan budaya yang tidak bisa dihindari, sehingga enggan untuk menyekolahkan anak karena biaya untuk menyekolahkan anak tidak ada. Masyarakat Desa Tanjung Karoso lebih mementingkan pesta budaya dibandingkan pendidikan terhadap anak. Dalam
budaya Woleka bagi masyarakat desa Tanjung Karoso merupakan tuntutan hidup yang tidak bisa dihindari karena sudah menjadi warisan leluhur. Jika tidak menjalankan adat tersebut akan membawa malapetaka bagi keluarga yang menjalankan sebagai adat istiadat masyarakat Kodi pada umumnya, dan khusus desa Tanjung Karoso yang sampai saat ini masih meyakini adat Woleka sebagai pedoman hidup mereka untuk menjalankan kehidupannya selagi ia masih hidup di muka bumi ini. Namun di sisi lain, pesta adat Woleka membawa pengaruh terhadap pendidikan anak. Ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas dengan permasalahan yang calon peneliti temukan di lapangan, calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: pengaruh adat budaya Woleka penyebab kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak, studi kasus di desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. 1.3 masalah pokok. Adapun yang menjadi masalah pokok penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh adat budaya Woleka penyebab kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak di desa Tanjung Karoso. 1.4 tujuan penelitian. Yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh adat budaya Woleka penyebab kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak di desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang 1.5 manfaat penelitian, manfaat kritis. Pertama, masyarakat Kecamatan Kodi khususnya dalam Kabupaten Sumba Barat Daya umumnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bacaan dan pengetahuan dalam memahami apa yang mempengaruhi adat budaya Woleka penyebab kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak di Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Bab 2, tinjauan pustaka. 2.1 kajian empiris dalam melakukan penelitian tentang masyarakat Sumba, pesta adat Woleka dan desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Penulis mengacu pada beberapa penelitian empirik yang tempat dan sebagai referensi penelitian berfokuskan penelitiannya pada sistem pesta adat Woleka pada budaya tertentu sudah banyak. Namun kita pun bisa yakini bahwa walaupun sudah banyak peneliti yang berfokus penelitian pada tradisi pesta Woleka, mereka tentu mempunyai metode fokus pada analisis yang berbeda-beda. Penelitian dimaksud antara lain dalam teori ini, Fanny Bricker mulai Eljas judul faktor-faktor penyebab putus sekolah dari anak petani dan non petani di desa Warewumba, Kecamatan Peneleng, Kabupaten Minahasa tahun 2007. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab putus sekolah dari anak petani dan non petani yaitu faktor internal yang terdiri dari kemauan anak itu sendiri dan karena anak tidak menyukai sekolah. Nah, yang 2.2 konsep-konsep. Calon peneliti saat ini melakukan penelitian tentang pengaruh adat budaya Woleka terhadap pendidikan anak, penyebab kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak di desa Tanjung Karoso, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Pengertian masyarakat, yaitu masyarakat merupakan wadah untuk membentuk kepribadian diri setiap kelompok manusia atau suku yang berbeda satu dengan lainnya. Selain itu, masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal menetap dalam suatu wilayah yang tidak terlalu jelas batas-batasnya, berinteraksi menurut kesamaan pola tentu, diikat dengan suatu harapan dan kepentingan yang sama.
Menurut Email Durkheim dalam Salaman Bethencourt pada tahun 1984 bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu yang merupakan anggota dari beberapa pendapat para ahli di atas menulis pengambilan suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama-sama untuk mendiami wilayah tertentu dan saling bergaul serta mempunyai kebudayaan dan memiliki bagian kerja dalam waktu relatif lama. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.